Gunung Salak, sebuah gunung di Bogor yang penuh cerita mistis, selalu menjadi teka-teki bagi para pendaki. Kabut tebal yang tiba-tiba turun, suara-suara gamelan yang terdengar dari tempat yang tidak diketahui, serta kisah-kisah orang yang hilang, menambah aura misteri di sekelilingnya. Namun, ada satu kisah yang begitu menakutkan dan menimbulkan tanda tanya besar. Kisah seorang pria yang hilang selama 2 tahun di gunung ini, hanya untuk kembali dengan membawa cerita yang tak bisa diterima akal sehat. Inilah kisah Ki Jambrong, seorang pria yang mendaki Gunung Salak sendirian dan mengalami kejadian mistis yang merubah hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ki Jambrong selama 2 tahun hilang di Gunung Salak? Mengapa ia seakan terjebak di dunia lain yang berbeda dari dunia kita? Mari kita simak kisah lengkapnya. Malam itu di sebuah desa kecil di Kabupaten Bandung, Kampung Gorowek, udara terasa sangat dingin. Ki Jambrong, seorang pria berusia parubaya, duduk bersama seorang temannya di sebuah saung sederhana. Mereka berbincang tentang pengalaman hidup yang tak bisa dilupakan oleh Ki Jambrong. Sebuah pengalaman yang terjadi pada tahun 90-an saat ia melakukan pendakian di Gunung Salak, seorang diri. Semua bermula dari sebuah proyek perumahan di Bogor, tempat Ki Jambrong bekerja saat itu. Hari itu, setelah seharian bekerja, ia dan beberapa temannya duduk bersantai di sebuah tempat peristirahatan. Suasana yang awalnya tenang tiba-tiba berubah ketika telinga Ki Jambrong menangkap suara gamelan yang begitu merdu, seperti sedang ada pertunjukan wayang. Namun, anehnya, hanya dia yang mendengar suara itu. Teman-temannya tidak mendengar apapun dan menganggap hal itu hanyalah imajinasinya saja. Namun, Ki Jambrong yang memang menyukai wayang golek, merasa penasaran dan terdorong untuk mencari asal suara tersebut. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mengikuti suara gamelan itu melalui sebuah jalan setapak yang menembus lebatnya hutan Gunung Salak. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang duduk di pinggir jalan. Tanpa ragu, Ki Jambrong bertanya pada kakek itu, "Pak, apakah Bapak juga mendengar suara wayang itu?" Kakek itu mengangguk sambil tersenyum. "Iya, suaranya ada di dekat sana," jawabnya sembari menunjuk ke arah sebuah tempat yang tampak samar di kejauhan. "Kalau mau lihat wayang, lewat saja ke sana," lanjutnya. Ki Jambrong merasa aneh dengan sikap si kakek. Meskipun kakek itu tersenyum ramah, ada sesuatu yang tidak wajar dari tatapannya yang misterius. Namun, rasa penasaran Ki Jambrong lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sesuai arah yang ditunjukkan oleh kakek tersebut. Tiba-tiba, di tengah perjalanannya, Ki Jambrong melihat sesuatu yang aneh. Ada bayangan putih yang melompat-lompat di kejauhan. Semakin didekati, sosok itu terlihat jelas sebagai pocong yang melompat-lompat dengan gerakan cepat. Namun, ketika ia mencoba mendekat, pocong itu menghilang begitu saja di ujung jalan, menyisakan rasa merinding di punggung Ki Jambrong. Meski takut, ia tetap berjalan,
merasa bahwa suara gamelan yang ia dengar semakin mendekat. Tak lama setelah itu, Ki Jambrong menemukan sebuah pos ronda dengan beberapa orang yang duduk-duduk di sana. "Mau kemana, Mas?" tanya salah seorang dari mereka. Dengan penuh semangat, Ki Jambrong menjawab, "Saya ingin menonton pertunjukan wayang." Suaranya sangat jelas. Orang-orang di pos ronda itu tertawa kecil. "Wayang? Di sini tidak ada pertunjukan seperti itu. Mungkin Mas salah dengar." Namun, suara gamelan di telinga Ki Jambrong terus terdengar, semakin keras dan semakin merdu. Ia merasa dirinya semakin tertarik ke arah suara itu, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Dengan tekad kuat, Ki Jambrong melanjutkan perjalanannya mengikuti petunjuk arah yang ia yakini benar. Semakin jauh ia berjalan, suasana hutan di Gunung Salak semakin aneh. Pepohonan besar tampak melingkupinya, menciptakan bayang-bayang gelap yang mengerikan. Di kejauhan, ia melihat sebuah pasar dadakan yang dipenuhi dengan orang-orang. Pasar itu tampak ramai. Orang-orang berbelanja seperti di pasar tradisional pada umumnya. Ki Jambrong merasa kebingungan. Bagaimana mungkin ada pasar di tengah hutan seperti ini? Namun, rasa penasaran membuatnya terus berjalan mendekati pasar tersebut. Di pasar itu, Ki Jambrong membeli kacang dari seorang penjual yang tampak biasa saja. Sambil memakan kacang tersebut, ia memperhatikan suasana di sekitarnya. Semua tampak normal, hingga tiba-tiba dua anak perempuan mendekatinya. Mereka mengenalkan diri sebagai Elisa dan Mariati, dua gadis kecil yang tampak lucu namun sedikit aneh. Mereka meminta bakso pada Ki Jambrong, dan ia dengan senang hati membelikan mereka. Namun, semakin lama ia berbincang dengan mereka, suasana mulai berubah. Kedua gadis itu mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka memberitahu Ki Jambrong bahwa ia telah masuk ke alam yang berbeda, alam gaib. Merasa dirinya semakin terjebak dalam situasi yang menakutkan, Ki Jambrong ingin segera pulang, namun jalan pulang terasa semakin jauh. Saat malam semakin larut, Ki Jambrong mendengar suara aneh. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok gaib yang menghalangi jalannya. Mereka menuduh Ki Jambrong sebagai seorang pengkhianat dan menahannya di sebuah tempat yang tampak seperti istana gaib. Ia dibawa oleh sosok prajurit gaib yang berpakaian seperti algojo dengan golok besar di tangan mereka. Setelah 2 tahun terjebak di dunia gaib yang misterius, Ki Jambrong mulai merasakan betapa kuatnya perasaan rindu pada keluarganya. Setiap hari di dunia gaib terasa seperti mimpi yang tak berujung. Namun kesadaran akan hidup di dunia nyata mulai mengganggunya. Dalam kebingungan dan ketakutannya, Ki Jambrong sering memikirkan cara untuk melarikan diri dari kekuatan gaib yang terus menahannya. Di salah satu malam yang sunyi, Ki Jambrong dipertemukan dengan seorang sosok tua berwibawa yang tampak berbeda dari makhluk-makhluk gaib lainnya. Sosok ini tidak menyeramkan, tapi tampak bijaksana dan mengenakan pakaian serba putih. Sosok tua ini memperkenalkan diri sebagai Mbah Cokro, seorang pemimpin spiritual di dunia gaib yang mengenali tekad Ki Jambrong untuk pulang ke dunia nyata. Mbah Cokro menyampaikan kepada Ki Jambrong bahwa ada satu cara untuk keluar dari dunia gaib, namun caranya penuh dengan risiko.
Ia harus menemukan jalan ke puncak tertinggi di dunia gaib, tempat di mana batas antara dunia gaib dan dunia manusia paling tipis. Di tempat itu, Ki Jambrong harus melakukan ritual pelepasan dengan menebus semua kesalahannya selama berada di dunia gaib. Hanya dengan mengakui kelemahannya dan memohon maaf kepada alam, ia akan diizinkan untuk kembali. Ki Jambrong setuju dan memulai perjalanan berat ke puncak tertinggi. Sepanjang perjalanan, ia terus diuji oleh sosok-sosok gaib yang mencoba menggoyahkan niatnya. Namun, dengan tekad yang kuat dan bantuan dari Mbah Cokro, ia akhirnya tiba di puncak. Di sana, ia menemukan sebuah altar kuno yang ditutupi oleh kabut tebal. Di depan altar, Ki Jambrong melakukan ritual sesuai petunjuk Mbah Cokro. Ia menutup matanya dan mulai mengucapkan permohonan maaf kepada semua makhluk yang mungkin telah ia ganggu, kepada alam yang telah ia langgar, dan kepada kekuatan yang lebih besar yang mengatur dunia gaib. Sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus. Kabut di sekelilingnya mulai berputar cepat, dan Ki Jambrong merasa seperti terhisap ke dalam pusaran waktu. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada kembali di kaki Gunung Salak, dengan tubuh yang lemah tapi utuh. Waktu terasa aneh. Meski bagi Ki Jambrong, perjalanannya di dunia gaib terasa seperti 2 tahun. Di dunia nyata hanya beberapa minggu yang telah berlalu. Ki Jambrong akhirnya pulang ke rumah, dengan pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia sadar bahwa dunia gaib adalah tempat yang tidak boleh diremehkan. Dan setiap langkah manusia di bumi ini selalu diawasi oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dipahami akal manusia. Kisah Ki Jambrong menjadi salah satu dari sekian banyak misteri yang menyelimuti Gunung Salak. Sebuah pengingat bagi siapapun yang ingin mendaki gunung ini, bahwa selain keindahan alam, ada sesuatu yang lebih besar dan tidak terlihat yang bersemayam di sana. Karena di Gunung Salak, apa yang terlihat oleh mata manusia mungkin bukanlah satu-satunya hal yang ada di sana.